Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun, ya, itu masih belum ada orang yang memanfaatkan itu, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari itu sehingga kualitasnya nggak dijaga. Setelah punya kementerian, kok masih belum ada pergerakan yang signifikan yang kita harapkan. Hai Sobat Bisnis, kembali lagi di Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Program Murah untuk Rakyat ini merupakan salah satu program prioritas yang ingin diwujudkan di kuartal 1 tahun 2025. Namun ternyata realisasinya tidak semudah yang dibayangkan. Program penyediaan rumah murah ternyata ini masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah soal pembiayaan. Lalu bagaimana program 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Subianto? Hari ini akan kita bahas dalam episode kali ini bersama Bapak Afif Mustakfirin, perwakilan dari Himpera. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Halo Bapak Afif. Halo. Terima kasih sudah main di Broadcast ya Pak ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini ngomongin soal 3 juta rumah nih Pak. Ini kan program prioritas Pak Prabowo yang betul, digaung-gaungkan sekali gitu loh Pak. benar. Cuman pengen tahu sebenarnya sebelum kita bahas programnya, apa sih Pak bedanya sama rumah subsidi Pak? Iya, sesungguhnya sama ya, hanya beda istilah saja. Jadi program 3 juta rumah ini tentunya tidak hanya mengena pada yang subsidi, tetapi juga rumah sampai di harga, bahkan sampai di harga 500 juta. Jadi harapannya seluruh rumah, mulai dari rumah yang dulu subsidi yang harganya mungkin kalau di wilayah Bogor itu 166 juta. Nah sekarang tidak hanya itu yang akan diberikan subsidi oleh pemerintah, tetapi sampai dengan rumah yang di harga 500-an. Itu niatan awalnya untuk 3 juta rumah. Jadi memang bedanya kalau 3 juta rumah ini meliputi, yang dinamakan 3 juta rumah ini bukan lantas seluruhnya adalah rumah subsidi. Karena 3 juta rumah ini 1 juta rumah perkotaan, ya konsepnya, kemudian 2 juta rumah pedesaan atau pesisir, dan pesisir kalau boleh, dan atau pesisir. Gitu. Jadi secara harga rumahnya itu sendiri, yang program sekarang ini meng-cover rumah-rumah yang harganya lebih mahal gitu ya Pak ya? Sampai dengan harga sampai 500 dengan juta. 500 juta. Nah, apakah program ini menjadi solusi terhadap pembiayaan rumah subsidi yang belum merata Pak? Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, dari program Pak Jokowi kan rumah subsidi ya kan. Nah ini entah realisasinya seperti apa, hasilnya bagaimana. Sekarang begitu berganti presiden jadi Pak Prabowo memiliki program baru lagi. Apakah ini menjadi solusi Pak, rumah subsidi yang belum merata? Iya, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari program subsidi sebelum sebelum eranya Pak Prabowo, artinya masih di eranya Pak Jokowi waktu 1 tahun yang lalu. Karena selama ini program 1 juta rumah pun itu juga tidak hanya yang dihitung, tidak hanya rumah yang diberikan subsidi oleh pemerintah, tetapi juga termasuk rumah-rumah lain yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Ya, kalau aslinya berkaitan dengan rumah subsidi itu yang tercapai di setiap tahunnya semasa periodenya Pak Jokowi itu kisarannya antara 200 sampai 220 ribu unit yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Bahkan sesungguhnya pemerintah sudah menghitung anggaran subsidi yang akan diberikan di 2025 ini adalah 28,2 triliun untuk memberikan subsidi yang cukup untuk 220 ribu unit. Dengan perbandingan, pola perbandingan pembiayaannya 75% itu dari APBN, kemudian 25% anggaran perbankan. Perbankan tentu yang menyalurkan KPR subsidi. Ya, yang mayoritas selama ini adalah perbankan yang menyalurkan subsidi. Yang paling besar masih BTN.
Oke. baik itu BTN yang konvensional maupun BTN syariah, baru kemudian perbankan nasional yang lain, bahkan bank-bank daerah. Nah kemarin memang mau ditingkatkan gitu ya. Awal-awal ketika pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. 500.000 Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggarannya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan ya, mungkin di bulan Oktober itu sudah nggak ada subsidinya. Jadi sampai dengan genap di 200.000 unit kemarin. Unit ya, nah, kemudian 2025 diharapkan bisa meningkat jadi 500.000 unit. 500.000 unit. Ya. Harapannya. Nah ini sebenarnya saya belum mau ke sini Pak, tapi saya ingat kalau nggak salah Pak Marwarar lagi menggodok skemanya baru lagi ya Pak. Yang tadinya kan tadi Bapak bilang 75-25 jadi mau 50-50 ya Pak? Iya. Memang ada beberapa perhitungan alternatif yang intinya bahwa APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak bertambah. Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan 28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap di angka itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi nggak 75-25, tetapi 50-50. Jadi 50 APBN dan 50 perbankan. Itu pun setelah dihitung, ternyata nggak sampai 500. Jadi mentok angkanya di 330.000 unit. Nggak sampai di angka 500. Ya. Dan ada alternatif lain supaya tidak terlalu membebani perbankan yang 2 kali lipat dari 25 menjadi 50, sempat digulirkan di angka 60-40. Nah di angka 60-40 itu hampir sebenarnya itu menambah 50.000 sebenarnya kalau di angka 60-40. Jadi 220 menjadi 270.000. Nah perubahan-perubahan ini Pak udah ketok palu sih belum ya Pak? Nah ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun ya itu masih belum. Jadi masih tarik ulur terus ini. Entah ini di sisi anggaran pemerintahnya yang ya kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi gitu kan. Bahkan terakhir kan anggaran yang sudah diketok untuk kepentingan 5 triliun menjadi 1,6 triliun di DPR itu kan. Nah itu nggak tahu itu pengaruhnya terhadap keberlangsungan dari program 3 juta rumah ini berefek atau tidak. Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari 5, sekian triliun menjadi 1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja kementerian dan timnya. Nah, ini yang kita masih belum mengetahui ya. Tapi yang jelas sampai saat ini kita Himbara juga salah satunya yang sering mengikuti pergerakan itu ya. Menteri yang sudah bolak-balik kunjungan ke proyek-proyek gitu kan untuk melihat kesiapannya untuk bisa menampung keinginan yang ditingkatkan jadi 270 atau bahkan 330.000 itu tadi. Siap gitu pengembangnya. Ya aslinya semuanya pengembang juga siap, buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Malah kekurangan kuota Pak? Ya kita kan tahu bersama bahwa sesungguhnya backlog kan masih di angka 9,8 juta itu. Nah, untuk memenuhi backlog 9,8 juta sebenarnya program 3 juta itu pas gitu kalau dihitung secara hitung-hitungan logika ya 3 juta kali 5 tahun gitu kan. Itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlognya dan setiap tahunnya itu bertambah jadi 800 sampai 1 juta. Nah kalau setiap tahun bertambah 1 juta, anggap saja, maka 5 tahun kan 5 juta tambahnya. Backlognya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Nah, berarti 15 nih. Nah ini 3 kali 5 kan harusnya selesai tuh. Betul, hitung-hitungannya. Gitu. Hitungan kasar ya Pak? Hitungan kasar. Cuman kan kalau di Cuman lapangan, prakteknya ini yang ternyata nggak semudah
hitung-hitungan matematisnya gitu kan. Tapi industrinya sendiri siap nggak sih Pak untuk program 3 juta rumah ini? Apalagi kalau kita tadi ngomongin lahan ya, lahan di perkotaan sekarang udah susah, mungkin belum lagi ngomongin di pedesaan dan atau pesisir. Belum lagi kita ingat soal yang kemarin tuh Pak, yang ada pagar, ada sertifikatnya itu dipermasalahkan. Dan kalau belum lama ini juga ada kerusuhan, bukan kerusuhan lah, perdebatan soal sengketa lahan. Yang udah punya SHM aja bisa tergusur gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat kesiapan industri seperti apa, Pak? Sesungguhnya ya sebagai pengembang ya, pengusaha, tentu berapapun yang ditargetkan oleh pemerintah ini memberikan nafas baru gitu bagi kita semuanya sebagai pengusaha. Ternyata ada kesempatan banyak yang bisa kita lakukan untuk 3 juta itu. Ya kan? Karena apalagi 3 juta yang dimaksud ini tidak hanya rumah subsidi masalahnya. Kalau rumah subsidi saya pikir nggak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya gitu. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu gitu kan. Karena mau nggak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya. Karena nanti saya dapat rembesnya nggak ini? Kan sementara ini pinjemin duitnya bank. Pasti yang dulu saja ya isu-isunya banyak rembesnya bank yang belum tuntas gitu dari FLPP yang lama gitu. Jadi memang harus ada kepastian. Kalau tentang 3 jutanya sesungguhnya tetap menarik bagi kita karena nggak dibatasi bahwa itu semuanya FLPP. Kan bisa saja misalnya pengembang melakukan pembangunan yang komersil tadi, apartemen ya kan. Terus kemudian rumah-rumah desa yang mungkin biayanya nggak terlalu mahal gitu kan. Kalau misalnya orang kampung yang sudah punya rumah, terus kemudian rumahnya diperbaiki, terus kemudian dibiayai oleh bank, itu kan juga menarik. Boleh dibilang itu bisa dianggap sebagai bagian untuk memenuhi 3 juta rumah yang layak huni itu. Ya kan? Jadi nggak melulu tentang membangun ya Pak ya? Kalau menurut saya, sebagai pengusaha mestinya nggak hanya pembangunan, termasuk yang sifatnya renovasi itu harusnya itu bisa masuk ke dalam 3 juta itu karena kan tentu hasil akhir dulu kan ada hasil survei gitu ya dari Susenas. Nah, Susenas itu kan menyampaikan bahwa 25,6 juta itu rumah nggak layak huni gitu kan. Artinya ya mungkin anaknya banyak kamarnya cuma 1 kan nggak layak huni gitu kan. Mungkin bisa jadi seperti itu dijadikan hitungan itu mungkin bisa masuk. Tapi kalau memang betul-betul harus dibangun, ya harus dihitung seluruh pembangunan perumahan baik itu yang komersil, yang rusun, yang mewah semuanya dihitung, ya bisa jadi. Tapi memang perjuangan luar biasa karena dulu pernah kita menghitung ya, zamannya Pak Jokowi saja sudah dihitung seluruhnya, ya, baik itu rumah yang subsidi maupun yang non subsidi, ya itu ya hanya nggak sampai 1,5 juta gitu. Pernah kita menghitungnya itu 1,2 juta. Pernah tercapai di atas 1 juta itu pernah tercapai, bahkan melebihi. Tetapi dihitung tidak hanya rumah subsidi ya, termasuk yang non subsidi komersil dalam hal ini. Nah, ini yang kemarin juga di pemberitaan ada soal ini Pak, pembiayaan, skema pembiayaan. Mungkin untuk 3 juta rumah ini adalah FLPP. Nah, mungkin buat sobat bisnis yang belum tahu apa FLPP itu seperti apa skemanya dan apa yang membedakan dengan KPR, Pak? Ya, kalau FLPP ini kan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan bunga itu diturunkan oleh pihak perbankan dengan kesepakatan itu tadi bahwa nanti bisa dirembes ke APBN. Ya, jadi dia jatuhnya pasti lebih murah gitu ya. Jadi bunganya tetap flat sampai dengan cicilan habis ya. Sampai dengan 30 tahun bahkan ada bank yang memperlakukannya. Yang rata-rata kalau dibuat 30 tahun itu cicilannya 1 juta lebih dikit lah. 1.100.000 ada yang 1.200.000 gitu ya, tergantung tenornya yang tadi yang diambil. Tapi memang sesungguhnya masyarakat Indonesia ini unik ya. Mereka sekalipun ngambil rumah FLPP itu kadang-kadang menurut laporan perbankan 10 tahun biasanya sudah dilunasi.
Kan aslinya kan menarik ini, bisa dijadikan skema pembiayaannya tidak sampai dengan 30 tahun mestinya. Ya kan, tetapi memang ketika dibuat tenor yang panjang, cicilannya itu akan lebih rendah. Sedikit, ya kan, ketika rendah kan setiap tahun terjadi kenaikan gaji. Betul. Ya kan, semakin ringan bagi mereka, terus kemudian 10 tahun itu maksimal katanya di BTN ya salah satunya menyampaikan bahwa ya rata-rata sudah dilunasi sama mereka. Ya. Mereka bisa jadi setelah dilunasi itu dijual, kemudian dia pindah ke rumah yang komersil. Ya, aslinya itu yang terjadi sesungguhnya. Maka sebenarnya kemarin sempat ya di BTN itu disampaikan katanya BTN juga mau kalau nungguin roadmap-nya jadi ya untuk fasilitas pembiayaan perumahan ini kelamaan ya, sampai dengan saat ini belum ada hilalnya gitu ya. Belum ada hilalnya, kayak puasa aja ya. Ini sudah menjelang puasa ini ya. Digodok orang terus pada ya, nungguin hilal, ini hilalnya ini kapan ini selesainya. Itu kemarin ada hal yang menarik juga yang ditawarkan oleh BTN, bahwa sudahlah ini BTN mau membuat model pembiayaan perumahan MPR oleh BTN ya. Jadi dia maju sendiri gitu ya Pak? Kelihatannya BTN begitu, dia ingin mencarikan solusi lah ya, daripada 20, dengar-dengar ya sampai dengan saat ini 20.000 unit itu menunggu dibiayai. Sudah 20.000 ini, pengembang-pengembang dikumpulin, sudah 20.000 unit yang nggak segera KPR. Ya, kan banyak juga nih 20.000 yang lumayan juga gitu kan. Nah, makanya BTN lebih berpikir bisnis gitu. Ini ada pasar, tapi kalau nggak ada yang biayai, kalau nungguin pemerintah kok nggak jalan-jalan. Sudah deh, BTN bikin skim baru, namanya MPR BTN gitu. Ya kurang lebihnya begitu ya. Yang katanya juga akan ringan, ya, harganya tentu di atasnya subsidi. Ya, di atas subsidi sedikit saja. Cuman kalau ukuran di Bogor, ya Bogor dan sekitarnya itu cuma nambah 8 juta. Harusnya 166 jadi 174. Ya, dibuat tenor agak panjang. Kalau biasanya FLPP BTN pakai 25 tahun, ini dibikin 30 tahun. Nah, ketika dibikin 30 tahun, ternyata cicilannya mirip-mirip. Cuma 1,2 juta. Dibikin flat. Bunganya dibikin kalau nggak salah 7%. Menarik juga. Nggak ribet, nggak nungguin, nggak menunggu-nunggu yang nggak pasti, ya, tapi bisa langsung dilakukan. Ya, toh kata BTN, ya kan tetap aja nanti kita nungguin rembes gitu. Kalau ini kan kita nggak nungguin rembes, nanti 10 tahun rata-rata 5 sampai dengan 10 tahun itu sudah pada dilunasi kok. Jadi sesungguhnya aman. Termasuk berani juga ya? Iya, yang belum tentu diikuti oleh bank-bank lain. Tapi menarik, paling tidak ada solusi lain gitu yang ditawarkan ya sambil menunggu ini ya. Gonjang-ganjing pembiayaannya nggak selesai-selesai ini. Entahlah gimana Iya. ya Pak ya. Iya. Nah tapi Pak, kalau ngomongin rumah subsidi, ini rumah subsidi, terus sekarang ada 3 juta rumah, ya pokoknya rumah-rumah pemberian pemerintah lah. Itu agak sedikit dipertanyakan soal kualitasnya Pak. Ya. Karena beberapa yang dari segi bangunannya, fondasinya, temboknya, kok kayaknya kurang layak gitu Pak. Apakah karena mentang-mentang murah jadi seadanya, apa gimana nih Pak? Sebenarnya enggak juga, karena pemerintah aslinya kan sudah memberikan pengawasan yang ketat ya, dengan sistem yang dibangun oleh Kementerian, waktu itu Kementerian Perumahan Rakyat ya, sekarang PKP itu Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Pemukiman ini. Adanya SIRENG, jadi sistem registrasi pengembang, ada SIKUMBANG, jadi sistem untuk pengembangnya, terus kemudian ada SIKASEP lah, ada macam-macam lah, yang kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk mengawasi baik itu dari sisi penyaluran kreditnya yang tepat sasaran maupun kualitas bangunannya. Malah kadang-kadang pengawasannya lebih ketat dibandingkan dengan orang membangun rumah komersil. Iya, gitu, karena ada spek-spek tertentu yang nggak boleh ini, bahkan harus ada sertifikasi layak fungsi (SLF). Yang di berita-berita soal wah rumah dari pemerintah nih kurang layak fungsi itu oknum ya Pak?
kita tetap nggak menafikan itu ya. Jadi itu hal yang wajar. Ada orang yang memanfaatkan itu, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari itu sehingga kualitasnya nggak dijaga. Aslinya dengan biaya yang ada, kalau harga 166 saja, itu sebenarnya juga sudah harusnya biaya pembangunan untuk membangun rumah yang subsidi tadi sudah cukup layak harusnya. Sudah layak lah, layak huni. Apalagi ada yang namanya SLF, sertifikasi layak fungsi. Jadi kan nggak mungkin pengembang kalau kemudian mengikuti prosedur yang di SOP-kan oleh kementerian, maka harusnya nggak lolos gitu, ya kan? Harusnya nggak lolos. Bahkan perbankan yang membiayainya kan dia harus rumah ready stock baru dibiayai. Beda dengan rumah komersil. Kalau rumah komersil itu baru fondasi saja, baru pasang fondasi saja itu sudah dicairkan. Nah, kalau rumah FLPP itu rumahnya harus 100%, kemudian dilakukan kunjungan OTS oleh perbankan, dilihat oh ya ini sudah layak dan lain sebagainya, baru turunlah pembiayaan. Artinya sesungguhnya sudah fair mekanismenya. Iya kan? Jadi kita malah justru khawatir kalau kemudian dilihat oleh bank, wah ini nggak ada plafonnya, oh ini jelek, oh ini nggak mungkin, nggak usah, nggak jadi saya biayain, gitu kan. Artinya kan pengawasan tidak hanya internal yang kita lakukan sebagai pengembang, tetapi juga dari sisi perbankannya juga melakukan hal yang serupa. Dia nggak akan mencairkan kreditnya kalau rumahnya nggak sesuai dengan standar yang ada. Demikian pula pengawasan yang dilakukan oleh PKP untuk datang ke proyek perumahan kita, dilihat ini benar nih bangunannya, ini besinya benar nggak, ininya benar nggak. Nah itu sebenarnya sistem sudah dibuat, pengawasan sudah dari berbagai pihak gitu kan, harusnya nggak ada yang lolos ya. Harusnya. Nah tapi Pak, ini kan rumah-rumah 3 juta rumah ini, begitupun juga dengan rumah subsidi ini kan memang diperuntukkan untuk mereka yang berpenghasilan rendah ya Pak. Mungkin memiliki tempat untuk nggak kena hujan aja udah alhamdulillah, nggak mikirin fungsinya dan apalagi estetika gitu ya Pak. Betul. Nah, gimana caranya para masyarakat ini yang akhirnya memutuskan untuk akad dengan skema FLPP, apa yang harus mereka perhatikan biar dalam tanda kutip nggak kecelek nih gitu? Jadi yang perlu dilakukan oleh pembeli atau calon penghuni rumah ya paling tidak dia harus memastikan nih pengembang kredibel gitu ya. Artinya dia punya proyek tidak hanya di satu tempat, tapi juga sudah punya proyek di beberapa tempat. Kemudian yang paling penting adalah sekarang ini faktor legalitas ya. Harus dipastikan bahwa sertifikat aman. Apalagi sekarang nggak sama dengan dulu. Kalau dulu bisa ada kejadian rumahnya sudah jadi sertifikatnya belum splitsing. Nah sekarang ini kan untuk menghindari yang itu, bank juga meminta untuk sertifikat sudah harus di split, sudah dipecah, tidak induk lagi. Nah itu sudah aman sesungguhnya. Terus kemudian ya sebagai pembeli yang ya kalau ada waktu ya ketika proses pembangunan perumahan yang sudah dipesan sekalipun belum jadi, ya mungkin ikut ngeliat gitu ya, atau paling minimal mungkin nanya kepada pengembangnya, ini rumah saya sudah seperti apa, tolong difotoin dong. Kalau misalnya nggak sempat datang karena jauh dan lain sebagainya, ya memang harus lebih cermat. Dan tentu sekarang banyak pilihan kok ya. Kalau saya lihat sih nggak monoton desain yang dibuat untuk rumah subsidi saat ini. Kalau dulu rumah subsidi itu kan kayak barak ya, jadi bentuknya ya datar gitu saja, ya atapnya itu lurus gitu aja. Sekarang itu atapnya sudah mulai ada naik turunnya, bahkan ada yang bikin rumah subsidi tapi ada temanya, ada tema Jepang. Saya lihat di Bandung sana itu ya. Oh iya, di Bandung Pak? Iya di Bandung saya lihat itu ada pengembang anggota kita kebetulan. Saya lihat jendelanya dan pintunya itu ala Jepang gitu. Subsidi padahal itu yang dijual. Ada tema gitu kan, ada temanya. Bahkan ada yang rumah subsidi atapnya kayak atap tradisi dari daerah mana gitu, dari Jawa ya Jawa, kemudian ya Nusantara lah gitu ya. Itu juga menarik menurut saya.
Karena orang sekarang juga sudah estetika itu juga penting sekalipun rumah murah gitu ya. Karena kenyataannya rumah murah yang punya estetika itu lebih cepat jualannya dibanding yang biasa-biasa aja. Betul. Gitu. Yang kelihatan di mata dulu ya Pak ya. Betul. Tapi yang paling penting sobat bisnis ketika kamu berniat untuk akad ambil rumah, jangan lupa dipantau pembangunannya seperti apa ya. Pastikan legalitasnya, kualitas bangunannya, dan cari pengembang yang sudah berpengalaman. Iya. Ya. Pak, terakhir nih Pak, nih karena kita tadi ngomongin 3 juta rumah, skema pembiayaan FLPP, ini kan kemarin terakhir saya lihat lagi, tadi Bapak juga bilang, ini masih hilalnya belum kelihatan nih, dalam tanda kutip mandek lah ya Pak. Ya. Efeknya apa Pak ke pasar nanti? Ya tentu kita kehilangan kuota saja ketika di akhir tahun 2024. Itu banyak yang gulung tikar pengembangnya. Anggota kita juga banyak yang kemudian minta dibeli atau diambil alih proyeknya. Ya, nah sekarang ini bagi pengembang-pengembang yang modalnya nggak besar, ya itu pasti dia menawarkan itu gitu kan. Ya, nggak lama ya, baru-baru ini saja kita dengar beberapa ya, bahkan ada yang menawarkan ke kami itu bahwa Pak tolong dong Pak, rumah subsidi saya diambil alih, saya sudah nggak kuat nih karena nggak akad-akad. Kan kalau nggak akad itu efeknya tidak hanya kepada pembelinya tapi juga pada pengembangnya. Nah pengembang kan harus modal di awal kalau FLPP ini beda dengan komersil. Kalau komersil baru pondasi kita sudah dapat nih biayanya, KPR-nya pembeli masuk ke kita. Tapi kalau FLPP kebalikannya, kita harus modal di awal. Gede di awal. Nggak diakad-akadin kan. Kemudian kita dikejar-kejar sama kontraktor kan. Jadi efeknya kita kena marah kontraktor, kita kena marah pembeli. Pembeli kalau kelamaan nggak akad-akad dianggap kita ini pengembang nakal, akhirnya dia pindah ke tempat yang lain yang belum tentu juga bisa akad. Iya, betul. Gitu kan. Jadi efeknya sangat besar gitu. Apalagi ya kita kan tahu bersama bahwa perumahan ini bisnis yang punya efek turunan yang paling banyak. Ya banyak teman-teman pengembang yang menyampaikan bahwa sampai dengan 180 lebih bisnis turunan yang berefek terhadap perumahan. Ya kan? Semuanya kan. Mulai yang kayu lah, yang besinya lah, yang batunya lah, yang semennya lah, bahkan yang kuncinya lah, yang saniternya lah, ya mebelnya lah. Benar, semuanya terdampak ya Pak ya? Terdampak. Jadi seluruh bisnis 186 kalau nggak salah, itu bisnis turunan dari properti. Termasuk juga bisnis-bisnis di lingkungan yang akan dibangun. Betul, ya kan? mati akhirnya, nggak bertumbuh. Berarti gitu tugas kita sama-sama tinggal nungguin nih dalam tanda kutip kapan sih hilalnya ada, roadmap-nya seperti apa biar ada kejelasan, biar juga masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini memimpikan memiliki hunian sendiri itu bisa jelas ada perlindungan hukumnya dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena kita sudah 10 tahun tidak punya kementerian dan kita berharap punya kementerian. Setelah punya kementerian kok masih belum ada pergerakan yang signifikan yang kita harapkan. Malah beberapa teman-teman bilang, kalau begini mending dari dulu nggak usah dibuat Kementerian Perumahan gitu, tetap PUPR aja gitu kan, tapi jalan. Yang penting kan jalan gitu. Harapan kita kalau ada menterinya kan harusnya fokus nih, bisa lebih cepat, bahkan lebih banyak capaiannya gitu. Tapi kenyataannya sampai dengan sekarang kita masih wait and see ya. Ya, tinggal menunggu sebenarnya angin segar lah kalau BTN kemudian punya ide kreatif itu tadi, dan harapan kita nggak usah ragu-ragu Bank BTN kalau memang punya ide kreatif bahwa mau membuat KPR khusus MPR dengan caranya BTN sendiri, dengan harga yang saya pikir nggak terlalu berbeda. Yang penting bagi masyarakat kan segera memiliki rumah dan harganya juga, cicilannya juga sama. Nggak jauh beda ya Pak ya? Nggak jauh beda, tapi lebih gampang lah. Bagi kita lebih simpel, nggak diawasi, ya, sekalipun nggak diawasi pemerintah, harusnya pengembang lebih ini gitu kan, lebih bagus lagi kualitasnya. Ya mungkin kalau berharap sekarang udah ada kementerian yang fokus, ada menteri yang fokus di permukiman ini,
ya perjalanan masih panjang Pak. Ya, Baru dilantik belum lama ini, Ya. masih ada kita beberapa tunggu tahun 100 hari kedua. 100 hari kedua. Apakah ada perubahan ke menterinya? Lagi-lagi wait and see. Iya. Pak Afif, terima kasih banyak sudah main di broadcast, sudah kasih Ya, sama-sama. pencerahan Ya. kepada kita semua nih bagaimana program 3 juta rumah, skema pembiayaannya, tapi semoga lagi-lagi biar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang pengen punya rumah dengan budget yang terbatas bisa segera terrealisasi. Amin. Saya Ajeng Dinanti, kita ketemu lagi di episode broadcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Afif, terima kasih banyak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.